Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Walau seharap di dalam liburan ini kita masih dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, dan akan kebaikan Tuhan. Amin. Wah, hari ini kita sekali lagi mau siapkan hati karena kita mau beribadah, mau memuji, mau mendengar firman Tuhan. Yuk, yang sudah siap, yang sudah bangun, yang sudah siap untuk memuji dan mau mendengar firman Tuhan, angkat tangannya. Yeay, yuk kita siapin hati untuk memuji, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, mau kita lipat tangan, kita berdoa. Ikutin lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang telah Tuhan berikan. Kiranya pagi hari ini jadi pagi yang menyenangkan karena kami anak-anak Tuhan mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, yang bergirang, yang telah siap memuji, kita angkat satu pujian berikut ini. Yeay, pasti percaya kalian bergirang, kalian menari akan kebaikan Tuhan. Nah, sekarang kita nggak hanya akan memuji, tapi sekali lagi mau mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan lause siapa ya? Yuk kita mau tahu, kita mau siapin firman Tuhan yang seperti apa. Tapi sebelumnya kita mau dengar pujian berikut ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Nah, di pagi hari ini Lause mau mengajak kita semua untuk sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Oleh karena itu, Lause mau mengajak kita untuk melipat tangan dan menutup mata bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami agar kami dapat duduk dengan tenang untuk bersama-sama mendengarkan tentang firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, sebelumnya Lause mau bertanya nih, kalian apa kabar? Atau sekarang lagi pada menikmati liburan ya? Mungkin ada yang sedang pergi liburan ke Bali, ada yang sedang pergi ke luar negeri, atau juga ada yang liburan di rumah bersama dengan papa mama main di rumah ya. Nah, kiranya kita semua tetap bersukacita selalu, amin ya. Tapi ngomong-ngomong tentang liburan nih ya, Lause juga jadi pengen tuh pergi ke rumah Lause yang ada di Nias. Kalian tahu nggak? Kalau misalnya ke Nias itu, ke tempat rumah Lause, perjalanannya jauh, harus melewati beberapa pulau dan menggunakan kapal loh. Betul sekali, Lause harus naik kapal. Nah, tapi nih adik-adik ya, kalau misalnya sekarang Lause meminta kalian untuk membuat sebuah kapal, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin ada yang sama seperti Lause. Lause pun akan mengambil sebuah kertas, kemudian mengambil pensil dan menggambar di sini sebuah kapal. Atau ada yang sudah lebih hebat lagi, yang sudah lebih besar, mungkin bisa mengambil sebuah kertas dan melipatnya, membentuknya menjadi kapal mainan. Atau misalnya dari kalian ada yang lebih hebat lagi, kalian bisa buat kapal beneran. Wah, pastinya hebat dan keren sekali ya. Nah, adik-adik semua, tapi di pagi hari ini Lause mau kita memperhatikan bersama bahwa apapun yang kita buat, misalnya tadi kita mau buat kapal-kapalan misalnya, ataupun menggambar kapal, ataupun membuat kapal sungguhan, semuanya itu membutuhkan benda lain. Seperti tadi, kita membutuhkan kertas, pensil, ataupun kayu. Betul ya? Betul. Tapi adik-adik semua, bagaimana dengan cerita firman Tuhan di pagi hari ini? Yaitu tentang God's creation atau Allah menciptakan. Apakah Allah juga membutuhkan hal lainnya untuk menciptakan? Nah, oleh karena itu, yuk hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dalam Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai ke-31. Hah? Apa? Lause banyak banget. Tenang dulu, pagi ini kita tidak akan membaca semua ayatnya. Tapi Lause mau mengajak kita semua untuk sama-sama mencari kata berfirmanlah Allah. Kira-kira dalam Kejadian pasal 1 ada berapa banyak ya dikatakan berfirmanlah Allah? Yuk, Lause sekarang mengajak kita untuk membuka Alkitabnya dan coba dihitung ada berapa banyak dalam Kejadian pasal yang pertama. Oke, Lause tunggu ya. Berfirmanlah Allah. Kata berfirmanlah Allah ada berapa kira-kira dalamnya? Sudah ada yang selesai? Ada yang sudah selesai menghitungnya? Kira-kira ada berapa banyak ya? Ada yang tahu berapa? Betul sekali. Ada 9 kali Allah berfirman dan semuanya pun jadi. Apa sih Lause maksudnya? Allah berfirman. Apakah Allah yang berfirman itu sama kayak Lause sekarang yang sedang berbicara kepada kalian? Atau sama kayak mama ketika menyuruh kita untuk mandi misalnya? Atau sama seperti papa yang di malam hari mungkin membacakan kita dongeng sebelum tidur? Sehingga kita membayangkan, oh iya betul juga, oh begitu? Oh tentu saja tidak adik-adik semua. Ternyata Allah berfirman itu menunjukkan 3 hal loh. Yaitu Allah adalah awal dari segalanya,
ia mampu melakukannya, dan ia sumber dari ciptaannya. Wah, luar biasa sekali kan adik-adik? Maka ketika Allah berfirman, dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Karena dia adalah sumber dari inspirasi itu, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun atau apapun. Karena dia sanggup mengerjakannya. Karena dia adalah sumber dari segala yang diciptakannya. Oleh karena itu anak-anak semuanya, ciptaan Allah yaitu mulai dari terang, mulai dari benda-benda yang ada di langit, ada apa saja ya? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ataupun daratan misalnya, lautan, tumbuhan, semua jenis hewan-hewan, ataupun manusia sendiri, semuanya mencerminkan Allah dan bergantung kepada Allah. Contohnya apa loh? Contohnya burung yang terbang Allah pun pelihara, bunga bakung yang ada di ladang Tuhan pun yang mendandani. Apalagi kehidupan Lose, kehidupan adik-adik semua, kehidupan papa mama, tentu saja kita semua dipelihara oleh Allah. Jadi adik-adik semuanya, Allah yang berfirman bukan hanya berkata-kata loh, tetapi menunjukkan bahwa Allah adalah awal, mampu, dan sumber dari semua yang ada di dunia ini. Maka adik-adik semua, oleh karena itu setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang Allah yang menciptakan, kita dapat melakukan dua hal. Yang pertama, kita yang sudah tahu, kita yang sudah mendengarkan cerita hari ini, mau dan percaya, bahkan juga kita mau bergantung seharusnya kepada Allah. Percaya apa Allah artinya? Artinya kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua, atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita pun mau terus bergantung kepada Allah yang telah menciptakan kita, mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pun mau membaca firman Tuhan, bagi yang sudah bisa baca ataupun yang belum bisa baca, bisa dengarkan dari papa ataupun dari mama. Terus kita juga mau tekun di dalam doa. Kalau mau melakukan sesuatu, jangan lupa untuk berdoa dulu. Atau kita juga mau menghafalkan ayat hafalan setiap minggunya sama-sama. Bukan karena Lause yang menyuruh, kalau hari Minggu mah pasti Lause Grace nih atau Lause yang lainnya suruh untuk menghafalkan ayat hafalan. Bukan karena Lause ya, tetapi karena kita mau percaya dan bergantung kepada Allah. Amin ya. Amin. Nah, dan sekarang Lause mau mengajak kita semua untuk menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Yuk, kita mau hafalkan bersama-sama dari Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama ya. Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Sama-sama baca ya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yuk sekali lagi ya sama-sama. Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dan Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Nah adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Oke. Nah demikian cerita firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Nah kita mau tutup dulu dalam doa ya. Oke, mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucap syukur kami punya Allah yang sungguh luar biasa, yang menciptakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Dan kiranya dalam kehidupan kami mau terus percaya kepada Tuhan.
Kami mau terus bergantung kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Amin. Wah, hebat ya. Kita memiliki Allah yang selalu baik dalam setiap karyanya. Nah, sama seperti Allah yang baik, Lose juga mau mengucapkan terima kasih kepada Lose Grace yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan mengubahkan dan dapat dihidupi oleh Lose dan kita sekalian. Amin ya. Nah, hari ini kita juga nggak hanya mendengar, tapi juga mau kerjakan aktivitas. Yuk, kita mau lihat aktivitas sebentar, tapi Lose berharap semuanya bisa mengerjakannya ya. Yuk, kita lihat aktivitasnya apa ya minggu hari ini. Gampang ya? Lose yakin sih bisa dikerjakan. Nah, Lose juga mau mengucapkan terima kasih kepada papa mama, kepada setiap anak-anak yang telah mengerjakan dan menghafal ayat dengan baik. Kita mau nonton beberapa teman-teman kita yang telah mengerjakan atau menghafal ayat. Gawati 5 ayat 13b. Layanilah seorang yang akan layan oleh kasih. Keren kan? Luar biasa ya. Lose yakin percaya semuanya pasti bisa. Terima kasih Papa Mama, tolong ya bantuannya untuk mempersiapkan dan mengerjakan, atau Papa Mama bisa ngerekamin ayat hafalan yang barusan didengarkan. Tapi hari ini juga anak-anak, adik-adik, kita mau siapin hati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini bisa kalian kasih ke papa mama untuk disediakan, disimpan dalam satu amplop. Nanti gereja sudah akan offline, bisa kita ketemu secara langsung. Persembahan ini bisa diberikan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Atau anak-anak, teman-teman, adik-adik bisa lihat di layarnya sudah tertera QR code yang bisa di-scan dan diberikan persembahan untuk gereja. Yuk kita siapkan hati, ambil persembahanmu, dan sekali lagi kita mau beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Nah, tanpa terasa ibadah sudah selesai ya. Kita akan kembali jalani hari ini dengan satu semangat. Ada Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Ada 2 tugas nih yang harus kita kerjakan. Apa? Kerjain aktivitas yang barusan, dan juga jangan lupa hafal ayat. Yuk, yang bersuka cita, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kemurahan Tuhan. Kalau hari ini sekali lagi kami bisa mendengar, kami bisa memuji, bahkan sekarang mau mengerjakan aktivitas menghafal ayat. Kiranya apa yang kami kerjakan menjadi modal bagi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami satu persatu sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kehidupan kami menyatakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Dan sekarang arahkan hatimu, pikiranmu, dan terima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memandang engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan yang akan membimbing engkau mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Akhirnya selamat hari Minggu, selamat liburan, selamat ngerjain aktivitas, selamat menghafal ayat, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bye-bye.